Nah, jadi saat ini kita akan membahas tentang distribusi peluang gabungan. Nah, ini mungkin ada mata kuliah kalkulusnya ya. Ada beberapa kita pakai konsep-konsep kalkulus yang mungkin kalian belum dapat di mata kuliah kalkulus. Jadi nanti sebelum saya menghitung di ini apa namanya perhitungannya nanti saya sambil menjelaskan perhitungan kalkulusnya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, di sini ya pendahuluannya seperti ini. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang distribusi ya, distribusi peluang diskrit dan kontinu untuk yang satu variabel. Jadi kemarin hanya melibatkan satu variabel aja. Kenapa? Karena kemarin kan misalnya variabel acaknya variabel acak X atau variabel acak Y gitu. Nah, tapi pada kasus tertentu, pada kehidupan nyata itu ternyata terkadang diperlukan pencatatan hasil percobaan beberapa beberapa variabel acak ya. Beberapa ini maksudnya lebih dari satu variabel acak secara serentak. Nah, misalnya pengukuran kadar endapan P. Nah, kadar endapan misalnya variabel acaknya P dan isi gas variabel acaknya V yang dihasilkan dari suatu percobaan kimia yang dikendalikan itu akan menghasilkan ruang sampel berdimensi dua, yaitu terdiri atas misalnya kita simbolkan kalau untuk dulu kan kalau untuk X besar jadi X kecil ya, maka ini untuk P besar jadi P kecil. Nah, karena ada dua berarti di sini yang V itu jadi V kecil ya. Ya, kalau misalnya ada X besar dan Y besar berarti itu jadi apa namanya X, Y yang kecil ya. X, Y kecil. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke sini. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah distribusi peluang gabungan. Sebentar, sebentar. Ini jika X, ini yang diskrit dulu. Jika X dan Y, dua perubahan acak diskrit, ya, distribusi peluang yang terjadi secara serentak dapat dinyatakan dengan fungsi fx, y, ya. Nah, kenapa? Karena ada dua variabel acaknya. Jadi variabel acak apa di sini? Variabel acak apa? Variabel acak X dan variabel acak acak Y ya. Maka fungsinya juga jadi dua di dalamnya, yaitu variabelnya ada dua, yaitu variabel acak X dan Y. Jadi ditulisnya fx y, x fx, y. Biasanya kan penulisannya hanya satu variabel ya, hanya satu variabel. Nah, sekarang itu jadi dua variabel ya. Jadi ada dua variabel sekarang. Itu variabel acak X dan variabel acak Y. Nah, untuk setiap pasangan XY dalam rentangan perubahan acak X dan Y. Nah, biasanya kalau distribusinya diskrit, itu fx-y dinamakan dengan distribusi peluang gabungan. Itu namanya distribusi peluang gabungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, di sini definisinya dulu ya. Ini fungsi fx, y adalah distribusi peluang gabungan atau fungsi massa peluang. Oh, ini salah nulis. Salah nulis. Ya, iya, Pak. Ini salah tulis ya. Function. Nah, function. Fungsi massa peluang atau probability mass function. Variabel acak diskrit X dan Y ya. Nah, ini syaratnya yang pertama fx, y lebih besar daripada 0. Ya, artinya untuk setiap X, Y. Jadi nilai hasil fungsinya selalu positif ya, tidak negatif. Yang kedua, nah ini jumlahan dari sigma X, sigma Y, fx Y sama dengan 1. Kenapa? Karena
yang namanya peluang itu maksimalnya satu ya, tidak boleh lebih dari satu. Nah, kemudian selanjutnya nomor tiga, peluang X sama dengan X besar, nih X sama dengan X, Y sama dengan X. Oh, salah, 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 salah. Ini bukan Y sama dengan X ya. Sebentar, ini masih banyak yang salah tulisnya. Hmm. Nah, ini Y sama dengan Y, itu sama dengan fx, y. Jadi nanti tinggal dicari aja x-nya berapa, y-nya berapa. Ya. Nah, nanti lebih jelasnya di contoh. Nah, contohnya ini. Nah, di sini ada contoh ya. Nah, sudah terlihat ini contohnya? Contohnya sudah terlihat. Nah, ini contoh yang pertama ya, diberikan x dan y variabel random discrete dengan fungsi distribusi seperti pada tabel berikut ini. Nah, coba kita sebelum apa namanya? Sebelum mengerjakan soal ini kita lihat dulu bagaimana cara membaca tabelnya. Di sini kan ada x ya di sebelah atas. Di baris yang ini vertikal ada y. Jadi ini nilai-nilai x itu berkisar antara ini nih. Nah, ada min satu, ada satu, ada nol, ada satu ya. Yang satunya lagi untuk yang y ini dari mana sampai mana? Jadi satu, nol sama min satu. Nah, kalau saya tanya berapa nilai, ini kan fx, y sebenarnya. Fx, y dari misalnya f 0,0. Nah, nilainya berapa? Lihat di tabel ini. Nah, caranya, ini kan 0 di sini ya. Ini 0, sini sampai sini kan. Nah, berarti 0,0 itu ini. Nilainya sama dengan 0. Sampai sini bisa dipahami cara membaca tabelnya. Suara saya terdengar nggak? Nah, coba sekarang berapa F min 1,1. Min 1,1 berapa nilainya? F min 1,1. Nilainya berapa? Yang ini kita hapus aja dulu ya. Min 1,1. Jadi tinggal dilihat min satunya di sini. Yang ini ya, ini min satu. Nah, yang min satunya yang ini yang X. Dari yang X dulu. Min satu, sebentar. Ini min satu, yang ini. Nah, koma satu. Tadi saya tanyakan F min 1,1. Berarti nilainya ini min satu, ini satu ya. Berarti nilainya yang ini. Nah, berapa? 1/18. Nah, itu cara membaca tabelnya. Nah, sekarang supaya untuk lebih mempermudah, kita pindahkanlah ini ke kita kerjakan di tempat lain.
Aduh, sana ya. Nah, ini sudah terlihat. Terlalu kecil nggak gambarnya? Sudah Pak, terlihat. Oke, jadi, nah ini, tapi ini jadi berubah ya. Kenapa jadi berubah begini? Oke, inilah. Nggak bisa di merge, merge cellnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Untuk yang pertama, tentukan nilai F0, min 1. Nah, di sini kita kerjakan aja di bawahnya ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, ini berarti di sini kita bisa menuliskan F, ini yang A dulu ya, 0, min 1. Nah, 0, min 1. Jadi, X-nya 0, X itu yang atas, yang ini nih. X itu yang atas ya. Min 1, 0, 0 itu X. Nah, ini yang X-nya ini. Nah, yang Y-nya yang ini, yang bawahnya ya. Nah, berarti kalau misalnya saya kasih gambar inilah supaya lebih terlihat. Nah, ini yang merah ini nilai untuk X-nya ya. Yang warna biru ini nilai untuk Y-nya ya. Nah, jadi yang pertama disebut pasti X dulu. Jadi kan F X, Y. Nah, sekarang 0, min 1 nilainya berapa? Di sini. Eh, cara membacanya, lihat yang X-nya 0 kan? 0 ini ya. Ininya min 1. Berarti berapa? 1/9 ya. Berarti yang bawah ini. Ada yang bingung nggak cara menentukan, cara membaca tabel ini? Siti Zahrani sudah paham? Nah, jadi tinggal diambil aja ini kan 0 ya. 0 yang bawahnya min 1. Jadi cari yang X-nya 0, ininya min 1. Terus berarti 0 min 1. Nah, bertemunya di sini. Di 1/9 ya. Maka saya tulis di sini 1/9. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang yang B-nya ya. Untuk yang B di sini peluang ya. Peluang dari X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0 itu kan Y-nya ada beberapa macam ya. Berarti ini sama dengan F. Nah, ininya kan sama dengan 0. X-nya berarti ada beberapa kemungkinan F 0, kalau X-nya 0, Y-nya bisa 1, bisa nih ya. Yang kedua F 0,0 ditambah F 0, min 1. Paham sampai sini? Jadi ada 3. Kalau X-nya 0, kemungkinan ada 3.
Y-nya bisa 1, bisa 0, bisa min 1. Kalau kalau F 0,1 nilainya berapa? Nilai F 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0 di sini ya. Kemudian Y-nya 1. Yang ini berarti nilainya 1/9 ya. Nah, karena bertemunya di sini 0,1. Sekarang kalau 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ya nilainya. 0 ditambah F 0,-1. Jadi di sini 0,-1 sama ini 1/9. Juga sama. Nah, 1/9 ditambah 1/9 sama dengan berapa? Jadi 2/9. Ada yang ditanyakan? Nah, silahkan ditanyakan dulu dari mananya. Sekarang yang C aja ya. Peluang di sini X plus Y sama dengan 1. Jadi kalian harus mencari X dan Y-nya harus 1. Kan X itu nilai X itu yang ini ya. Nilai X itu yang warna merah berarti nilainya kan -1, 0, 1. Nilai Y juga sama. Y juga sama. Yang warna biru. 1, 0, -1. Nah, gitu ya. 1, 0, -1. Nah, sekarang kalau misalnya X plus Y sama dengan 1, nyarinya kalau dijumlahkan hasilnya harus 1. Gitu. X tambah Y-nya. Berarti yang kemungkinan dijumlahkan 1 itu artinya apa? Bisa F 0,1 karena 0 tambah 1 kan sama dengan 1. Bisa. Atau yang kedua, kemungkinan kedua 1,0. Nah, kan kalau dijumlahkan harus 1. Gimana kalau misalnya 1,1? Tidak bisa ya. Karena apa? Karena kalau 1,1, 1 ditambah 1 kan jadi 2. Sedangkan di sini syaratnya harus jumlahnya harus 1. Jumlahannya harus sama dengan 1 ya. Paham nggak? Kalau misalnya 0,0 bisa nggak masukin ke sini? Nggak bisa karena 0 tambah 0 itu juga sama dengan 0. Nah, jadi di sini dilihat tergantung syaratnya ya. Di sini X plus Y sama dengan 1. Makanya yang terpilih adalah 0,1 dan 1,0. Karena kalau dijumlahkan dia kan hasilnya jadi 1. Nah, sekarang tinggal mencari saja eh, apa namanya peluangnya ya. 0,1. Coba dilihat di sini 0 X-nya Y-nya 1. Berarti 0, 1. Berarti bertemunya di sini ya. 0, 1. Bertemu di sini 1/9. Oke, 1/9. Dan yang satu lagi 1,0 nilainya berapa? 1, 0. Nah, ini 1/6. 1, 0 itu nilainya ya. Karena di sini 1, ini 0 ya. Jadi kalau dijumlahkan ini kalau dilihat 1/6 ya. Yang ini nih, 1/6 yang ini ya. 1/9 ditambah 1/6 nilainya berapa? Ini tinggal disamakan aja penyebutnya ya. Ini 9 dan 6 itu 18 ya. 9 ke 18 itu dikali 2 berarti 1 juga dikali 2. 6 ke 18 dikali 3 ini juga dikali 3. Jadi 5/18 peluangnya ya. Jadi peluangnya 5/18. Nah, kemudian yang nomor ini yang D
peluang X tambah Y kurang dari 1. Kurang dari 1. Jadi kalau dijumlahkan kurang dari 1. Jadi boleh min 1. Karena kan kurang dari 1. Yang penting kurang dari 1. Jadi kurang dari sama dengan 1 itu mulainya mungkin dari min 2 juga boleh. Bisa jadi kan min 2 misalnya min 1 kalau dijumlahkan kan min 2. Itu juga boleh. Jadi ada banyak ya di sini. Nah, jadi yang dilihatnya ini nih, kan angka untuk X itu ada 3, min 1, 0, 1. Untuk Y ada 3 juga, 1, 0, min 1. Nah, di sini mintanya dia kalau dijumlah X plus Y-nya kurang dari 1. Nah, berarti mencarinya F dalam kurung apa namanya X-nya bisa min 1, min 1 karena kalau dijumlahkan kan ini min 2. Boleh karena min 2 kurang kurang dari 1. Itu satu. Yang kedua F min 1,0. Boleh karena kalau dijumlah hasilnya eh, min 1. Min 1 tambah 0 kan min 1. Ditambah F 0, min 1 juga boleh. Ini banyak ya. Yang penting kurang dari atau sama dengan 1. Ditambah F 0,0 boleh. Atau ditambah juga ada banyak sekali ya. F min 1, min 1, berapa lagi supaya jadi 0. 1 ya, karena min 1 tambah 1 kan sama dengan 0. Nah, ini ditambah F 0,0 ditambah F 1,0 ditambah F 0,1. Nah, ini nanti peluangnya tinggal dicari masing-masingnya. Nah, coba sekarang kita cari untuk yang min 1, min 1. Min 1, min 1. X-nya min 1, Y-nya min 1. Berapa di sini peluangnya? Ada yang tahu? X-nya min 1 ya. Nih, Y-nya min 1. Berarti ketemunya di sini, 1/6. Nah, jadi untuk yang min 1,1 kita tulis 1/6. Kemudian ada juga yang F min 1,0. F min 1,0. Min 1,0. Ini kan X-nya min 1, ininya 0. Jadi 1/9. Ya. 1/9. Ditambah juga F 0, min 1. 0, min 1 juga sama ini 1/9 juga. F sekarang ini udah 3 ya. Sekarang F 0,0. 0, 0 berarti 0 ya. Kebetulan di sini 0. Sekarang tambah lagi F min 1, min 1 ketemunya di 1/6. Oh sebentar, min 1, min 1 kan tadi udah min 1,1 ya, maaf. Min 1,1 1/18. F 0,0, oh maaf, F 0,0 tadi udah. Nih, jadi kita ketulis lagi nih. Ada yang 2 kali ya, nggak boleh ditulis lebih dari 1 kali. Nah, jadi kita hapus. Yang 1,0 aja sekarang 1,0 itu 1/9, 1,0. 1/6, 1/6, 0,1, 1/9. Nah, nanti ini dijumlah ya. Dijumlah. Jadi kita lihat dulu yang gampang aja dulu. Yang 1/9-nya kan ada 3. 1/9, 1/9, 1/9. Jadi bisa kita jumlah 3/9. Yang 1/6 ada 2. Jadi 2/9, 2/6. Yang 1/18 ada 1. Nah, gitu ya. Ini kita samakan penyebut jadi 18. Ini yang 9 ke 18 kan 2 ya. Dikali 2, 3 dikali 2, 6.
Yang 6 ke 18 kan dikali 3. Berarti atasnya juga harus dikali 3. 2 kali 3, 6. Yang ini juga sama. 18 ke 18 dikali 1. Yang atas cukup dikali 1. Jadi 12 tambah 1, 13 per 18. Nah, oke, mungkin untuk ini sampai di sini aja ya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, ini tadi udah kita bahas. Nah, sekarang, nah untuk latihannya nanti mungkin bisa dicoba. Ini, saya akan masuk ke yang kedua saja. Distribusi peluang gabungan yang kontinu. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Jika X dan Y dua perubahan acak kontinu, distribusi peluang yang terjadi secara serentak dapat dinyatakan dengan fungsi fx, y untuk setiap pasangan x, y. Biasanya ini sama dengan yang tadi ya sebenarnya, tapi ini pada distribusinya kontinu. Artinya kalau diskrit itu bisa ada hitungannya 1, 2, 3 itu diskrit. Min 1 bilangan bulat. Tapi kalau kontinu tidak bisa seperti itu. Kalau kontinu itu dari 0 sampai 1 itu berarti padat. Termasuk yang pecahan-pecahannya juga bisa. Nah, makanya bisa disebut dengan fungsi padat gabungan ya. Nah, di sini syaratnya, definisinya, fungsi fx, y adalah fungsi padat gabungan variabel acak kontinu x dan y jika ya, fx, y lebih besar dari 0 untuk setiap fx, y. Jadi sama dengan yang tadi sebenarnya, dia harus positif. Kemudian yang kedua, dari ini integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx, y sama dengan 1 ya. Oh, maaf, ini ada dx, dy-nya ya. Saya kelewat ya di sini. Ini ada dx dy sama dengan 1. Oke, saya tulis aja. Dx dulu kali, dx dy. Ini juga sama. Dx itu terhadap x, dy itu terhadap y ya. Nah, kemudian yang ini yang terakhir. Nah, ini integral pada luas daerahnya juga nilainya harus sama dengan 1. Oke, kita lihat prakteknya seperti apa. Nah, ini di sini. Nah, nanti kita akan gunakan konsep integral ini ya, lipat 2. Integral lipat 2. Nah, ini saya ajarkan dulu nih, integral lipat 2-nya ya, supaya teman-teman bisa mengikuti. Nah, ini contohnya. Suatu perusahaan coklat mengirim beberapa kotak coklat dengan campuran, ini ada 3 jenis campurannya, ada krim, ada stroberi, ada kacang. Tapi coklatnya itu berlapis coklat pekat dan coklat cerah. Jadi rasanya ada 3, lapisnya ada 2. Rasanya rasa krim, stroberi, dan kacang. Lapisnya ada yang pekat, ada yang cerah. Ini yang bikinnya ini soal dari buku ya. Buku. Ini saya terjemahkan dari buku berbahasa Inggris. Nah, jadi mungkin dibayangin aja lah ada coklat, rasanya ada 3 jenis gitu ya. Nah, selain rasa, variasinya itu kan ada 3 juga variasinya. Variasinya ada 2 ya. Ada lapisnya, ada lapis pekat dan lapis cerah. Misalkan X menyatakan proporsi campuran krim. Jadi ini kita fokus ke X. X itu adalah satu varian ya. Satu variannya apa? Variannya itu yaitu rasanya rasa krim, lapisnya lapis cerah. Artinya gini, coklatnya kan ada yang hitam banget, pekat gitu, ada yang mungkin lebih cerah. Nah, ini untuk X ini menyatakan rasa krim dan cerah lapisnya. Nah, untuk Y menyatakan proporsi campuran rasanya rasa krim tapi lapisnya yang pekat. Ya. Dengan demikian, nah ini sebenarnya nggak usah mikirin ini juga sih, karena udah diberikan fungsinya, ya. Fungsinya kan ini. Nah, fungsi padat peluangnya ini.
Nah, biasanya fungsi padat peluang itu kalau yang sebelumnya itu kan variabelnya hanya satu, ya, yaitu variabel X saja atau Y saja, ya. Tapi di sini variabelnya ada berapa di sini? Ada dua ya, variabel apa dan apa? Nah, silahkan di on dulu tuh mikrofonnya. Variabel X dan variabel Y ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di mana ini ada batasnya, X-nya dari 0 sampai 1. Oke. Y-nya juga dibatasi dari 0 sampai 1. Nah, di sini tapi kalau untuk X yang di luar ini, di luar 0 sampai 1, dan untuk Y yang di luar 0 sampai 1, maka nilainya adalah 0. Nah, maka kita akan cari di sini, carilah peluang X lebih besar dari 0 kurang dari setengah. Y kurang dari seperempat, lebih dari seperempat, kurang dari setengah. Oke, kita bahas ini aja satu soal terakhir ya. Mungkin nanti kalau di offline ya, kita bisa sedikit juga membahas materi yang ini. Kalau masih belum paham sekarang, kita praktek. Dan kalau ada yang tanyakan yang ini nanti bisa ditanyakan saat offline juga. Oke, sekarang kita sampai contoh yang ini aja. Nah, sebelumnya saya mau ngejelasin ini. Nah, sambil aja ya, nggak apa-apa. Sambil ini kan harus bisa integral lipat 2 ya. Integral lipat 2 itu di kalkulus 2, mungkin sekarang belum nyampe ya materinya. Jadi kita harus ya sambil belajar integral lipat 2, tapi nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya sama dengan integral biasa. Oke, kita jawab yang pertama ya. Carilah peluang X lebih besar dari 0 kurang dari setengah. Nah, ini untuk batas integralnya. Jadi gini, kalian langsung aja, ini kan batasnya antara 0 sampai setengah berada di sini kan. Dan ini juga berada di interval ini. Nah, sekarang berarti peluang, kita tulis di sini, X lebih dari 0 kurang dari setengah, Y lebih dari seperempat kurang dari setengah, itu sama saja dengan, nah di sini diperhatikan integral. Nah, batasnya itu, batas yang pertama, tulis batas untuk Y dulu. Batas untuk Y dulu ya. Dari berapa sampai berapa Y-nya di sini? Terlihat nggak batas untuk Y-nya? Batas batas untuk batas untuk Y-nya terlihat nggak? Berapa? Seperempat. Seperempat sampai Setengah. ini seperempat. Jadi dilihat bawahnya. Seperempat sampai setengah. Nah, sekarang untuk X-nya berapa? Jadi untuk X, jadi untuk Y dulu dahulukan. Untuk X dari 0 sampai setengah ya. Gitu ya. Nah, gitu. Sekarang tulis fungsinya adalah 2/5. Yang ini kan 2X plus 3Y. Nah, lihat di sini. Batas yang dalam itu kan batas untuk X. Jadi di sini yang dekat DX dulu, baru DY. DY ada di luar batasnya. Jadi kalau yang batasnya di luar, DY-nya juga di luar. Ini kan di dalam, maksudnya lebih dalam ya. Ini 0 sampai setengah jadi DX. Jadi jangan terbalik menyimpan batasnya. Bisa nggak kalau ditukar misalnya yang di luar 0,5 bisa, tapi ininya harus ditukar juga. DY dulu baru DX gitu ya. Paham cara menyimpan batasnya? Ada yang tanyakan nggak? Cara menyimpan ini kan batas-batas ini. Batas integral ini harus sama dengan DX-nya. Ini kan 0,5 untuk batas apa? 0 sama setengah untuk batas apa? Ayo. Untuk batas X atau batas Y? X. X. Jelas ya di sini X. Nah, maka
Ini kan untuk yang 0,5 adanya di dalam apa di luar? Maksud saya itu di dalam. Luar. Maksud saya itu bukan di dalam di luar ya, di mana ya? Ini adanya di dalam itu kan ini di dalam sebenarnya. Di dalam itu maksudnya yang di luar itu kan 1/4 sampai setengah ya. Nih, ini ini saya katakan ini di luar gitu, biar ngerti. Ini di luar nih. Yang 1/4 sampai setengah adanya di luar kan ini. Nah, ini di luar kan? Nah, ini di luar, ini di dalam. Maksudnya dia jadi, nah ini di dalam. Karena udah yang di luarnya kan tadi ini, jadi ini di dalam. Berarti ini di dalam juga, ini di luar gitu. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita baru integralkan nih. Nah, yang diintegralkan itu yang di dalam dulu. Tapi sebelum itu kita keluarkan dulu nih 2/5-nya. Supaya lebih mudah ngitungnya ya. Ini 1/4, ini setengah, tetap ya. Ini 0, ini 1/2, ini 2x plus 3y gitu ya. Ini masih sama dx dy. Nah, jadi saya keluarkan karena 2/5 itu kan angka. Jadi bisa kita keluarkan dari integral konstanta. Jadi kita tulis di sini ini 2/5 ya. Nah, yang pertama diintegralkan itu yang dalam, yang X dulu. Jadi ini yang luar 1/4 dulu tulis dan setengah. Nah, ini kita integralkan terhadap X. Ya, 2X diintegralkan jadi berapa? Nah, pakai rumus integral biasa aja. Ini ya. Y sama dengan integral biasa apa rumusnya? Yang ini nih. Saya tulis di sini ya. AX pangkat N sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 gitu kan ya. Coba contohnya 2X pangkat 3 jadi berapa ini? 2/3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Ngerti nggak integralin ini? Nah, pakai yang ini ya. Ini dasar kan? Sama aja, sama. Nggak beda. Nah, ini kita integralkan 2X berarti jadi berapa? 2 per X itu X-nya pangkat berapa sih? Pangkat 1 kan ya? Pangkat Nah, 1. berarti 2N plus 1. Jadi 2/2 kan? Iya nggak? 2/2 X pangkat berapa? Nih, integral 2X. Coba. Integral 2X ya. Berarti 2, ini saya kotretan. Ini 2/1 tambah 1, 2X pangkat 2. Jadi nantinya X pangkat 2. Paham nggak? Jadi di sini tinggal X kuadrat ya. Nah, dari mana ini cara ngerjainnya? Ini nih, kayak rumus ini. Paham kenapa jadi X kuadrat? Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang yang ini 3Y itu kalau diintegralkan berapa? Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau 3Y itu ini integralnya terhadap X dulu ya. Jadi 3Y itu dianggap konstanta. Nah, kalau konstanta diintegralkan misalnya saya punya 3X kuadrat plus 5. Ini kalau diintegralkan kan jadi 3/3 X pangkat 3 ditambah 5X. Jadi kalau konstanta jadi ada variabelnya. Nah, di sini 3Y itu dianggap sebagai konstanta. Kenapa? Karena terhadap X. Maka di sini tinggal tambah aja 3XY. Itu ya. Batasnya dari berapa? Dari 0 sampai setengah. Batasnya dari 0 sampai setengah. Ayo ditanyakan dulu, ada yang nggak ngerti? 0 sampai setengah. DY ya. Atau mungkin supaya kelihatan ya. Nih. Jadi si 3Y-nya itu dianggap sebagai konstanta. Angka aja ya.
Karena yang dianggap variabel adalah X untuk sekarang. Jadi ini 3Y, X, dikasih variabel X. Gitu. Nah, setelah itu baru masukkan nilainya. Ini sama dengan 2/5 integral 1/4 sampai setengah ya. Ini kalian masukkan aja. Ini kan setengah pangkat 2 ya. Itu ya. Ditambah 3. Ini Y-nya nggak usah diganti karena ini untuk X. 3Y dikali setengah. Dikurangi ini kan 0 semua. Ya. Dikurangi 0. Ini tapi masih ada di sini DY ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, ini sekarang ini 2/5 integral 1/4 ini setengah. Nah, ini 1/2 dipangkatkan 2 berapa nilainya? 1/4. Yang ini 3Y dikali setengah. 3/2 Y gitu ya. DY. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Ini kan sama dengan 2/5. Tetap ya, kita tulisnya 2/5. Ini dari 1/4 sampai 1/2. Nah, ini berapa? Ini yang ini kita integralkan terhadap Y sekarang. Jadi kebalik. Yang tadi terhadap X, sekarang terhadap Y. Oke, jadi ini 1/4 diintegralkan terhadap Y berarti jadi 2/5 kali 1/4 Y. Ya. 3/2 Y diintegralkan terhadap Y jadi ditambah 3/2 ditambah 1/2 jadi 3/4. Bapak maaf layarnya nggak ada, Pak. Layarnya nggak ada ya? Iya. Dari kapan nggak ada? Sekarang ada nggak? Dari tadi, Pak. Kok nggak ada ya? Sebentar. Padahal saya masih share ini. Oke, sekarang kita. Sekarang ada nggak sekarang? Ada, Pak. Tadi bingung, Pak. Kenapa nggak bilang atuh? Udah saya mah nggak tahu. Udah nggak apa-apa. Coba dari mana tadi? Coba saya jelaskan aja dari atas ya. Di sini nih. Baris pertama itu jadi gini. Ini sebenarnya kalau secara bertahap itu gampang ya, tinggal di ini aja ya, tinggal dimasukin aja. Misalnya di sini X dari 0 sampai setengah. Ini ingat, ini batas untuk X 0 sampai setengah. Ini Y dari 1/4 sampai setengah. Nah, di sini saya menuliskan batas yang di luarnya untuk Y ya. Ini dari 1/4 sampai setengah. Ini batas untuk apa? Untuk Y kan? Untuk X batasnya yang ini 0 sampai setengah. Nah, terus setelah itu kalian tulis fungsi yang ini. 2/5 2X plus 3Y. Pindahin aja ke sini. Ya. Nah, terus harus sama. Kan si Y ada paling luar nih. Paling luar sebelah kiri ya. Batasnya 1/4 sampai setengah. Nah, di sini juga nulisnya DY-nya harus di luar. Ngerti nggak? Halo. Jadi jangan sampai Pak. yang di luar itu X. Tapi batasnya yang di luar sini Y. Kalau sama-sama di luar harus sama-sama, dua-duanya harus di luar. Kalau yang di dalam, misalnya di sini yang Y ya. Yang X 0 sampai setengah. Nah, DX-nya juga di dalam di sini. Jadi jangan tertukar. Itu satu mindahin aja. Step awal hanya memindahkan saja ya. Nah, jadi tapi hati-hati memindahkannya. Nah, step kedua, saya keluar di sini kan ada 2/5, ini konstanta. Ini bisa dikeluarkan dari integral karena nggak ngaruh. Kita keluarkan. Maka saya tulis di sini
Nah, jadi tinggal seperti ini kan. Karena apa? Karena ini sudah dikeluarkan. Itu satu. Nah, terus. Nah, ini sekarang ya. Yang ini mana tadi tuh? Ini. Nah, sekarang kita integralkan. Nah, di sini hati-hati nih. Yang diintegralkannya itu yang dalam ini. Jadi 2x plus 3y diintegralkan terhadap x dulu. Ya. Nah, sekarang nih. 2x diintegralkan jadi apa? Ini rumusnya yang ini ya. Nah, ingat ini jangan lupa nih. Yang integral AX pangkat N sama dengan A per N plus 1. X pangkat N plus 1. Jadi kalau integral selalu seperti itu. Dimanapun integral selalu seperti itu ya. Nah, ini saya punya contohnya. 2X pangkat 3. A-nya 2, N-nya 3. Masukin aja ke sini. 2 per pangkatnya kan 3 ditambah 1 berapa? 4. Jadi 2 per 4. X pangkat 4. Nah, sekarang 2X kalau diintegralkan jadi terhadap X ya. Jadi ini terhadap X jadi 2 per 2 kan? 2 per 2. Kenapa? Karena pangkatnya kan 1 tambah 1 jadi 2. 2 per 2 X pangkat 2. 2 per 2 itu 1 jadi X kuadrat. Makanya saya tulis di sini X kuadrat ya. Ngerti nggak? Jadi alasannya itu. Iya, Pak. Nah, sekarang ini nih. Ini harus ngerti. Karena ini di sini ada sedikit beda. 3Y diintegralkan terhadap X, bukan terhadap Y ya. Jadi gini, kalian harus ngerti apa sih integral, misalnya integral 3Y dx, bukan dy ya, terhadap X. Berarti 3Y ini dianggap konstanta atau variabel Y-nya. Nah, kalau seperti ini, si Y-nya itu dianggap konstanta angka. Karena si yang menjadi variabelnya X di sini. Dx itu artinya yang menjadi variabel adalah X. Ngerti ya? Berarti di sini integral 3y dx itu sama dengan 3yx. Paham? Iya, Pak. Ibaratnya gini aja ya, kalau nggak paham. Integral 5 dx. Jadi apa? Jadi 5x. Gitu ya? Nah, jadi misalnya integral 20t dx. Jadi berapa? Ya 20 tx. Karena 20t itu kita anggap sebagai apa coba? Kita anggap sebagai konstanta. Ya. Nah, jadi kalau paham yang seperti ini pasti ngerti. Ini 20t x. Karena apa? Karena ini konstanta. Gitu. Jadi ini 3yx jadi 3yx saja. Nah, setelah itu gimana? Nah, tadi kan ada batasnya dari 0 sampai setengah. Kita masukin aja setengah ke sini ya. 0 sampai setengah itu untuk X. Ingat, bukan untuk Y. Nah, berarti yang diganti cuma X-nya aja. Jadi di sini X ini X kuadrat diganti dengan setengah kuadrat plus 3Y dikali X diganti dengan setengah. Dikurangi 0. Karena apa? Karena kalau ini dimasukin kan jadi 0 nih. 0 kuadrat ditambah 3Y kali 0. Jadi saya tulis 0 aja supaya gampang. Ya, nggak usah ditulis, dijabarin. Karena pasti 0 kalau dimasukin ya. Ini setengah dipangkatkan 2 jadi gini aja 1 pangkat 1 1, 2 pangkat 2 4 gitu. Jadi 1/4. Jadi kalau pangkat itu atasnya dipangkatin, bawahnya dipangkatin. Jadi 1/4. Nah, sekarang yang ini 3Y kali setengah. Ya udah 3 kali 1 3 di 3/2 lah ya. 3/2Y. dy. Ini masih ada dy. Nah, berarti kita integralkan satu kali lagi. Ini namanya integral lipat 2. Ini di kalkulusnya kan belum, tapi nggak apa-apa. Nah, karena ini dasar banget lah. Oke. Ini 2/5. Apa namanya nih? 2/5. Nah, di sini ini 1/4Y. Oh, sebentar. Saya tadi sampai sini ya. Nah, sekarang ini 1/4 diintegralkan terhadap Y. Jadi 1/4Y. Betul? Betul nggak? Karena kan konstanta. Jadi sekarang Y-nya variabel ya. Nah,
karena dy bukan dx lagi. Nah sekarang nih 3/2, ini saya tulis di sini aja. 3/2y kalau diintegralkan jadi berapa? Jadi tulis dulu 3/2-nya kan, 3/2 yang di sini. Yang ini 1/2. Kan ini kan 1 tambah 1. Y pangkat berapa? Y-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Aduh, gimana ini? Aduh, ini pindah, guys. Sebentar. Oke, kita selesaikan bawahnya dulu aja lah ya. Atasnya nanti saya masukin. Nah, ini sampai sini. Terus batasnya dari 1/4 ya, tadi sampai berapa? Setengah. Ini jadi kita tuliskan, jadi ini 2/5. Ini jadi 1/4. Kita sederhanakan dulu aja. 4y ditambah 3/4. Y kuadrat itu dari 1/4 sampai dengan setengah. Oke. Nah, sekarang kita masukkan aja sini 2/5. Nah, masukkan y-nya ya. Ganti y-nya jadi gini. Saya tuliskan ini 1/4. Y-nya ganti dengan 1/4 ditambah 3/4. Ini diganti dengan y kuadrat 1/4 kuadrat. Yang pertama dikurangi. Yang pertama ya, dikurangi apa? Maaf. Aduh, salah lagi. Harusnya yang dimasukin pertama itu yang batas atas dulu ya. Maaf tadi salah. Batas atas dulu, batas atasnya setengah. Tuh, jadi ini kan 1/4. Masukin dulu setengah ya. 1/4 dikali setengah. Batas atas ditambah 3/4 dikali 1/2 pangkat 2. Nah, ini dikurangi apa? Masukin 1/4 sekarang. 1/4 dikali, y-nya ganti dengan 1/4. Sebentar. Dengan 1/4. Nah, kemudian ditambah 3/4 dikali 1/4 pangkat 2. Kurung tutup. Nah, seperti ini. Ini kita tulis jadi 2/5. Ini jadi 1/8. Ini kan 3/4 ditambah setengah pangkat 2 kan 1/4 ya. Jadi 3/16 ya. Iya. 3/16. Gini, saya tulis gini supaya yang ini jadi ini 1/4 jadi 1/16. Yang ini 3 ya. 3 kali ini 16 kali 4 berapa? 64 ya. 64. Itu ya. 3/64. Nah. Tuh kan? 6. Ini kan dikurang 16 kali 4. 6. Bener lah. Hitungnya betul. Oke, ini kita kerjakan. 2/5. Yang ini jadi 16 aja ya. Ini 2, ini 3. Ini 64 pasti ya. Yang ini dikali 4 kan tadi. Jadi 4 tambah 3. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan. Ngitungnya supaya ini jadi 2/5. Ini jadi berapa ini? 5/16 dikurangi 7/64. Ini juga bisa juga sih. Jadi ini 2/5. Ini kan jadi 64 kan? 5 kali 4 berapa? 20. 20 min 7. Itu ya. Berarti enggak? 16 kali 4 kan? 64. Ini 5 kali 4 20. Nah, habis ini sama dengan 2/5. 20 kurangi 7 itu 13.
13/64 ya. Nah, ini saya coret aja lah di sini ya. Supaya lebih ini. Jadi berapa ini? Jadi 13/32 kali 5 ya. Jadi 13/320 dibagi 2. 160 ya. Ada yang tanyakan? Kayaknya kita sampai sini aja deh. Sebentar, saya mau nulisin yang tadi hilang. Aplikasinya kurang benar sih. Ini 1/4 ya. Tadi kita punya 2/5 di sini ya. Coba silahkan sambil ditanyakan ini. Saya sambil nulis juga. Ini yang tersisa dengan 1/4 ya. Ini 2/5 pasti. Oke, tadi yang hilang di sini itu di sini udah pasti ada 2/5 dan udah pasti ada 1/4 sama setengah. Nah, yang ini berarti tinggal ini udah pasti ini kan masukin setengah ya, 1/2 kuadrat. Itu ya. Nah, sepertinya seperti ini aja sih. Terlalu ke sini ya. Nah, ini masih sama 2/5 di sini. 1/4 di sini. Ini setengah ya. Ini 1/4, ini setengah. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ini kayaknya gini, dah. Ini pakai kurung ya. Ini pakai kurungnya di sini. Oke. Jadi ini peluangnya seperti ini. Ya. Jadi untuk peluang yang kontinu dan yang diskrit. Oke, saya absen dulu lah. Pulpennya nggak ada. Oh, sekarang pertemuan ke-12. Sekarang itu berarti tinggal ada 3 pertemuan lagi. Afri Rodiana hadir? Hadir, Pak. Al-Yauma Al-Yauma lagi ini, Pak, lagi menghadap pimpinan. tadi masuk nggak? Izin berarti? Ya, izin. Oke, izin ya. Kaisa nggak ada ya. Maulida Wahyu Amirah hadir. Nadia Putri Robi Atul Adawiyah ada? Siti Zahrani Hadir, Pak. Sonia Fitri Hadir, Pak. Sri Rahayu Ekasari
Sri Rahayu Eka Sari nggak ada ya. Tri Ananda. Hadir, Pak. Zalfa Hafia. Hadir, Pak. Siti Nur Azizah. Indira Azalia. Abdul Haris. Santi Rahma. Hadir, Pak. Abdul Haris hadir ya. Santi Rahma. Ya, Pak, hadir, Pak. Sahrul. Hadir, Pak. Hadir. Sahrul hadir ya. Salsabila Konita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Salsabila hadir ya. Annida. Khairun Nisa. Annida nggak ada ya. Mei Sandi. Pak, Nida ada, Pak. Berdua sama saya. Anida hadir. Pak. Mei Sandi. Anida hadir. Mei Sandi nggak ada. Faisal Hamdi. Faisal hadir, Pak. Faisal hadir. Mana dia ya dah. Naufal Yahya. Nggak ada ya. Naufal. Firyani Nasihah. Nggak ada. Kalau nggak salah dia ada ya. Kemana? Saddam Hussein. Irfan Fauzi. Abdul Qadir. Hadir, Pak. Siapa yang hadir? Abdul Qadir. Hadir, Pak, ya. Wisnu nggak ada. Ferry Winata. M. Sainuri. Ada ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Ini yang pesan siapa? Kita tutup dengan membaca. Bapak Sandi hadir, Pak. Mei Sandi. Pak Mawar sama Jija hadir, Pak. Siapa? Mawar sama Jija. Sebentar. Ini udah saya tutup absennya. Mawar, Maulida ya? Iya, Pak. Sama Siti Nur Aziza. Siti Nur Aziza. Nggak ada di sini. Oh, ini ya. Terus apa lagi? Itu Sandi, Pak. Mei Sandi hadir ya? Iya, tadi mic-nya nggak bisa katanya. Sri Rahayu Eka Sari ada? Nggak ada kan? Berarti udah ya. Nadia Putri. Oke. Nggak ada, Pak. Pertanyaan? Nggak ada kan? Oke, nanti sampai ketemu hari Kamis. Hari Kamis kita offline ya. Oke, Pak. Kalau untuk mata kuliah saya nanti praktik. Oke, terima kasih. Tutup aja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.